harta duniaku tuh hilang semuanya. Semuanya kejual buat nutupin utang. Karena dibohongin mandor 1, 2, 3, itu keuntungan aku 5 tahun yang kebelakang itu gak bisa buat nutupin tanggungan-tanggungan aku yang tuh, saat itu Allah kok gak adil banget ya. Kenapa Allah tuh kok ngasih ujian yang kayak gini gitu. Saya jual mobil, saya jual semua aset-aset buat nyambung hidup. Ya ampun Om, gajian pabrik 7 juta. Padahal kebutuhan aku sebulan itu bisa sampai 20 sampai 25 juta buat dibayar gitu. Jadi situ itu yang aku hancur banget. Tapi seiring berjalannya waktu, aku terus mikir kalau Allah nggak adil sama aku nggak mungkin dikaruniai anak. Tapi aku dikasih anak sama Allah, aku dikasih percaya buat punya anak lagi, punya baby lagi gitu. Ini mama dari RT mana ini? Oh, kita dari perumahan beda. Jauh. Oh jauh. Iya, dari 3 kiloan Pak. Ini hasil sekarang nih Mbak. Iya. Ini satu tempat loh. Ini Wih. Ini hasil hari ini ya. bukan sombong ya, buat motivasi kalian. Gocapannya banyak ya. Kirimlah sinilah. Ini dengan Mas siapa nih Mas? Ini dengan Mas Wahyu. Ini mau mulai ngadon ya Mas? Iya, ini mau mulai ngadon. Bahannya ada cakra. Oh, ini pakai cakra Mas? Tinggi. Wih, kenapa pakai cakra Mas? Karena kalau untuk di open itu bagusnya cakra. Oh gitu? Tinggi. Kalau di open. Kalau untuk penggorengan biasanya masih segitiga. Oh, Lebih beda ya? Beda. Kata bos. Kata bos. Iya. Ini berapa banyak tuh? Ini kisaran 2,5. 2,5 kilo ya? Iya. Setiap hari begini Mas ya? Iya. Setiap hari gini terus. Ini terus ya kehidupannya ya? Puter-puter dengan adonan. Lalu gula apa aja ya? Gula apa aja. Mau yang curah atau kemasan. Ini pakai berapa gula? Gulanya kisaran 350-an. 250 ya? Nih, terus simas. Ini apa ini? Simas. Margarinnya pakai simas. Oh, si mas-mas ngasih bamba. Enggak. Simas pakainya. Kalau margarinnya kita pakainya simas, bukan bulben, bukan apa. Itu kenapa ada alasannya nggak? Mungkin alasannya karena harganya standar. Biar masuk di... Iya, biar masuk di penjualan. Untuk harga inilah simasnya pakai kisaran setengah kilo. kilo. Oh, ini apa ini? Ini namanya butter. Butter. Butternya kita pakai yang BOS. Ini udah sangat minim. Oh gitu. Ya, karena ada butter tuh ada kelas-kelasnya gitu. Oh. Ada yang seperti RBS. Ini di atasnya BOS. Oh gitu ya, macam-macam ya. Kalau sehari biasa ngadon habis berapa kilo tuh? Kalau sehari biasa habis ngadon weekend itu kisaran 9 kiloan. 9 kilo. Ya. Ini pakai telurnya 8 ya. 8 ya. Nah, 8 biji. Ini telur apa? Ayam. Telur ayam. Bukan dinosaurus ya. Bukan. Oh, udah di luar kepala Mas tiap hari ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau setiap hari weekend itu habisnya 1000. 1000 biji. Iya. Itu untuk 2 lapak. Kalau 3 lapak mungkin sampai 1.500. Oh, kalau 3 lapak. Ya. Ya alhamdulillah lah Mas. Disyukurin aja semuanya. Jalanin, syukurin. Ini resep dari mana? Dari bos? Ini resep dari bos. Kemudian kita masukin air ya. Oh, PR-nya nanti ketika pas sudah mengadukan. Oke, ini mau ngaduk. Ya. Tiap hari gini ototnya kenceng ya. Alhamdulillah ototnya kenceng. Pinggangnya merengkel. Merengkel itu semacam apa ya? Susah ditranslatein. Kalau ini keadaannya airnya matang apa mentah? Kalau ini kita pakainya air mentah. Mentah ya. Ya, air isi ulang lah. Ini apa micin? Ini garam. Oh garam tak bikin micin. Jangan pakai micin. Jadinya bakso ya? Iya. Juga ada cara masukinnya ketika apa? Pemasukan ini kan kadang beda. Bedanya? Nanti kalau semisal ini ditungguin ketika sudah kalis, dia akan keras jadinya. Jadi ya seginilah. Sebelum tercampur semua, maksudnya sebelum menjadi
satu gitu Ah, harus campur air, nggak boleh langsung semua ya? nggak bisa langsung ini. Nanti encer jadinya. Ini butuh berapa lama pengadukannya? Untuk pengadukan ya sekitaran 3-5 menitan lah. Yang penting udah kalis aja semuanya, udah campur semua, baru Kalau kecepatan tinggi mas? kecepatan tinggi biar cepet kalis. Oh ini udah nih? Udah, Oh simpel ya? simpel. Jadi kalau buat resep ini 2,5 kilo ya? 2,5 kilo. Nah, kita masukin ke plastik dan diamkan selama 45 menit minimal biar minyaknya keluar kalau kata bos mah. Begitu. Ya, Jadi hari ini kita nanti rencana bikin berapa resep? bikin 4 resep. 4 resep resep itu sekitaran 1.000. 1.000 ya? 1.000. Nah ini pisang apa nih mas? Ini namanya pisang raja. Pisang Kita pakainya raja. pisang raja dan kita buat 1.000 Pis. isian ya. Sehari habis berapa tandan pisang begini tuh? Kurang lebih. Pakainya kiloan. Oh kiloan? Kalau kiloan kita hari bikin tuh 30 kilo. 30 kilo? Ya. Oke ini lagi Alhamdulillah. proses apa nih berarti ini? Ini namanya coklat seres campur margarin. Coklat seres campur margarin. Ya, Nah, ini pisangnya diapain dulu pertama nih? pisangnya dibelai. Oh dibelai. Belah Oh pisang. belah. Belah pisang, Oh, ini bukan nih. belah durian ya. Belah durian mantar malam. Oh dibelah bagi dua gitu ya? Iya. Jangan sampai potong intinya, jangan sampai putus. Kalau putus sambungin lagi Iya. mas. Tetap nggak ini mas. Kalau udah putus mah. Oh jadi disatuin gitu ya? Nah ini mau buat apa nih yang kali ini nih? Kalau ini buat isian pisang keju. Pisang keju. Ya, karena kita ada 2 macam ya, ada pisang keju dan pisang coklat. Dan satu lagi ada cheese roll. Oh cheese roll. Ini apa isiannya mentega? Ini isiannya mentega sama margarin sama gula pasir. Sama gula pasir ya? Nah kalau udah begitu dibagi berapa itu? Bagi ya tergantung pisangnya. Biasanya kalau gede gini dibaginya 3. Kalau kecil? Kalau kecil palingan 2. Enakan yang gede apa yang kecil? Enak kan? Gede ya? Gede apalagi panjang. Oke, jadi mas-mas ganteng lagi buat dalemannya ya? Ini buat dalamannya. Oke. Para jomblo-jomblo ini. Ini jomblo-jomblo happy ya? Ya. Oke, jomblo-jomblo ngenas. Ya, ini kita mau proses pemastrian ya. Pemastrian. Ya, pemastrian itu kita ukur untuk satu resepnya itu kisaran 700 dibagi 3. 200 bagi 3, 200-an. Ya, 200-an. Ini apa ini? Mentega. Ini namanya kalau bahasa ininya mah korspet apa tuh? Korset. Iya, itu. Korset mah buat baju. Korset itu. Korspet apa? Ya intinya pastry lah. Oh, gitu Lebih ya. gampangnya. Mentega pastry ya? Iya. Ini proses yang bisa dibilang intinya lah. Oh, ini proses inti. Iya, Paling susah. paling susah. Woi. Kalau kata saya dulu. Ini belajar paling susah ya? Iya. Karena membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran. Oh, pantesan jomblo mulu. Sabar, Sabar. sabar. Nah, ini tadi udah dikembangin. Yang udah didiamin selama 45 menitan. Oh, nggak setahun ya? Enggak, lama ting setahun lah. Kapan dagangnya nanti? Tepung biar enggak terlalu lengket. Berarti dulu belajar gini susah banget ya? Susah saya. Selama 3 bulan baru bisa lancar lah bisa dibilang. Oh gitu. Nah, ini nama alatnya apa nih? Ini nama alatnya rolling ya. Rolling. Itu rollingnya ada ukurannya nggak, Mas? Ukurannya sih, ukuran berapa ya ini? Ya segitulah ya. Seginilah, ini kelihatan. Oh, ini pertama diapain nih? Ini yang pertama dilebarin buat ini proses pastry Gitu apa? Biar sama rata ya, Mas? biar sama rata. Masnya asli ini, Mas? Kalau saya aslinya perbatasan itu perbatasan Karawang Bekasi. Karawang Bekasi ya. Nah, dekat Tanjung Pura lah gitu kalau yang tahu mah. Tanjung Pura di mana ya? Itu perbatasan Bekasi Karawang. Oh, saya masih masuk Bekasi. Kalau nyebrang kali Citarum, Hah? Karawang. Setelah ini seginilah ukurannya kira-kira, terus baru diiniin biar rata. Udah les-les.
ya oles-oles biar rata, biar kepada iri. Kalau nggak rata mah Istri 2 aja harus adil ya. Iya. Iya. Apalagi beginian. harus rata biar menyajikan cita rasa yang kriuk-kriuk. Wih, kriuk-kriuk. Bangun pagi ketemu adonan, bangun sore ketemu adonan lagi, di mimpi ketemu adonan. Kapan nemuin jodohnya ini? Insya Allah lah kalau udah waktunya mah ya Mas. Umur berapa, Mas? Umur saya baru 24-an. 24. Iya. Sama sama saya lah. Saya 20. 20. Tambah berapa? Tambah banyak. Oh ya. Ini di apa ini? Ini dilipat. Ini cuma nggak sampai sini aja karena kita ada 3 pemastrian. Lipat. Dulu pas gagal buat gini, gagalnya kenapa, Mas? Gagalnya ya karena pertama mungkin karena ragu ya, ragu ketika ngeblat jadi pada bolong. Oh gitu. Iya. Oh. Juga karena belum terbiasa dan belum tahu trik-triknya. Triknya. Tapi ketika sudah tahu gini diangkat gini juga nggak bolong. Oh. Dulu mah sekali ngangkat bolong, robek. Oh, di rolling lagi. Rolling lagi. Sampai 3 kali perollingan ini. Tujuannya biar apa, Mas? 3 kali ya? Ya itu buat untuk proses pemastrian biar kan yang bikin crispy itu kan pastrinya. Dibutuhkan mood juga kalau kayak gini. Dibutuhkan apa? Mood. Moodnya harus apa tuh? Moodnya ya harus mood baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik aja nanti nggak bener. Tergantung mood. Dulu pertama belajar kayak gini ya pas mastri kayak gini ya pada robek. Karena itu tadi belum tahu ilmunya dan juga Gak mood. biasa, iya. Gak mood juga. Oh, jadi tiap tadi dibagi 200 per pastry gitu ya. 200 Per gulung. Per gulung. Oh, ini kedua. Kedua. Oh, oke. Setelah itu nanti dibelah lagi kayak tadi untuk proses ketiga. Jadi yang bisa megang ini Mas doang sama bos. Sama bos ya. Ada lagi juga karyawan. Yang bisa juga. Itu diapain? Dibagi 2. Dibagi 2 biar bisa pas tengah sama tengahnya. Kelihatannya mah enak. Padahal susah ya. Padahal mah nggak segampang itu Ferguson. Ini untuk pemastian ketiga yang terakhir berarti. Yang terakhir ya. Iya. Kalau yang ketiga ini jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti proses pemotongannya susah. Oh. Lebih berat itu. Kalau terlalu tipis nanti resikonya robek. Nah, Nah, ini ketiga. yang ketiga terakhir setelah ini kita akan diemin lagi, masukin plastik lagi. Oh gitu. Iya. Karena masih panjang prosesnya. Dan juga lipat 1, 2, 3 prosesnya sama ya. sama. Nah ini kita bagi 2. Ini di apa lagi biasanya? Diemin selama ya kalau lebih bagus ya sampai 2 jam, 1 sampai 2 jam. Oh, biasanya berapa lama? Kalau kita biasanya 45 menit karena mengejar waktu juga ya.
Assalamualaikum, hai, kenalin nama aku Titi. Aku itu pemilik usaha Raja Bolen. Usahaku ada di Perumahan Wahana Cikarang, Blok C3 nomor 8. Aku mulai usaha ini udah dari tahun 2020. Awalnya itu suamiku kan resign dari pabrik. Belum ada tujuan mau usaha apa, mau kerja apa, belum ada sama sekali ya. Baru usaha aku aja sendiri gitu, kayak donat juga masih yang hitungan 3 kilo, 6 kilo itu masih manual pakai tangan. Saya belum punya mesin karena beli mesin pikir saya itu kan mahal. Mesin kan pasti di atas 5 jutaan gitu kan. Sebelum Bolen gitu tuh banyak yang udah dijalanin, ya jalannya ketemunya ya di Bolen ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemrosesan terakhir untuk penggulungan. Tadi itu udah didiemin berapa lama itu, Mas? Ini kurang lebih sejam. Ini adonan yang sudah kita diamkan harusnya tadi 45 menit biar ini kejar waktu. Oh gitu ya? Ya, cuman kepotong makan. Jadi ini udah sejaman lah. Nah, ini lebih sempurna, lebih enak. Kita taburin biar nggak licin. Oh, di roll lagi? Di roll lagi biar tipis. Ini berarti untuk penggulungan. Kita taburin lagi, ini fungsinya biar nggak nempel ke meja. Oh gitu? Karena habis ini dibalik sih. Oh. Nah, ini ya, lebarin. Jadi untuk ini tuh biasanya prosesnya kalau yang udah cepat biasanya 5 menitan udah selesai. Apanya nih? Proses kayak gini. Oh, 5 menit? Ya, kadang kalau yang belum ini, yang masih pemula gitu lah. Saya masih pemula, ya 8 menitan lah. Dulu awal-awal? Iya. Apa awal-awal dulu nggak kelar-kelar? Nggak kelar-kelar. Terus sampai setengah jam. Sampai sekarang mah, insya Allah. Sambil merem juga udah? Merem. Sambil malam ketiduran. Kalau ketipisan nanti ininya nggak bisa dibuka. Kalau ketebelan Oh. nanti dapatnya sedikit, kira-kira segini. Tuh. Hitungin lagi. Oh, masih banyak langkahnya ya? Masih banyak. Step by stepnya lumayan. Kalau untuk yang terakhir ini. Terus sebenarnya kayak Mas lipetin ke kiri ke kanan emang udah ada ininya ya? Iya, Nah, ini kayak sini gitu udah ada polanya ya? udah ada polanya. Nah ini kan nanti buat setipis mungkin biar nggak nempel di sini. Kalau ditepungin doang. Ini perlu apa? Khusus. Ini masih lagi nanti digulung lagi? Tinggal langsung dipotong-potong. Oh, ini udah selesai? Udah selesai. Itu garis, Mas? Enggak haris ini. Dulu kayak gini buat gambar-gambar. Iya, taruh buat potong kue. Nah adonan yang kayak gini sisa ini biasanya buat cheese roll. Oh, jadi nggak kebuang ya? Nggak kebuang. Nah, ini jadi dapat berapa bagian? Kalau lebih biasanya sih 15 atau 17. 15 atau 17 ya? Ini jaraknya berapa senti? Enggak, kira-kira sejari lah. Jari ya? Jari gini. Kalau jarinya sama kayak saya. Kalau jarinya kayak kebuk gitu Iya. Ya main feeling aja. main feeling ya. Ini bukan adonan tapi ini duit. Duit ya? Iya sih. Sampah jadi duit ini. Iya. Nah, jadi berapa tuh? Jadi 15-an. Untuk usaha ini ya Allah Om, modal ngutang. Ngutangnya itu loh Om kayak model koperasi gitu. Sebagian juga ngutang sama temen juga dengan nilai 27 juta. Ya tapi dengan tekad kuat aku ya alhamdulillah bisa ngelewatin itu semuanya. Jualan Bolen 3 bulan. Lunas. Alhamdulillah. Ya dulunya juga aku nggak punya karyawan Om. Yang tadinya cuma bikin bolen paling satu resep itu kan 250 sampai 300 biji. Ya alhamdulillah sekarang bisa
dari 800 sampai 1000, 1500. Kalau kita 3 ruko dijadiin satu itu di 1500. Iya, per hari, setiap hari. Ada om yang ngomongin aku tuh, bilang katanya, "Mbak, kamu loh jualan apa aja kok bisa rame terus? Apa aja, nggak cuma bolen doang, apa aja yang kamu jual kok rame terus? Kamu itu gimana sih, dapatnya dari mana?" Saya pikir, dapat apa? Dapat dari mana? Ya telaten aja, bismillah. Intinya tuh kita tuh ingat yang ngasih kita nafas gratis, ya kita ingat sama dia. Ya kalau kita nggak ingat ya mungkin kita bakal dijauhin juga. Bukan cek kodam-kodam gitu ya? Masya Allah, saya nggak ngerti kayak gitu-gitu. Kodam apa? Nggak ngerti om, kodam apaan? Nggak ngerti saya. Ya bismillah, sholat, tahajudnya dikencengin, wajib-wajibnya jangan sampai bolong-bolong. Itu proses penggulungan buat ini pisang keju. Pisang keju. Iya, nanti kan dalamnya ada isiannya keju walaupun nggak gede, tapi kan nanti kan atasnya ada waktu proses pengopenan ada serutan kejunya lagi itu ntar. Oh, di atasnya dikasih keju lagi tadi? Iya, iya, ntar di atasnya ada isian kejunya lagi. Satu resep, ya satu resep itu sekitar 250 minimal. Jadi itu sekitar berapa lajur ya? Ada kadang ada 10, ada 9 kan tergantung ketebalan pemotongannya. Tapi untuk satu potong itu rata-rata ada 8, ada 7. Oh, gitu. 7 gulung. Nah, ini digulung Nih. nih. Tuh, itu proses gulungnya. Oh, sampingnya disimpulin ya? Ya, terus dikunci kanan kiri, jadi nanti di saat di open dia nggak jebol, nggak pecah. Apa nih? Ini pisang coklat ini. Pisang coklat ya? Iya. Kalau untuk proses penggulungannya kunciannya sama semua karena kan dari diajarin pertamanya emang kayak gitu. Lebih banyak nyetok mana, yang coklat atau yang keju? Itu kadang tergantung. Kadang 50-50, 50 misal 50 coklat, 50 keju. Kadang kan ada request pesanan keju-keju semua, terus coklat-coklat semua kayak gitu. Tapi yang hampir kita bikin itu dibikin sama. Oh, sama rata. Iya, sama rata. Misal keju 500, coklat 500. Yang paling banyak dibeli yang mana, coklat atau keju? Yang sering itu kalau untuk bok-bokan itu rata-rata mix. Mix ya? Iya, mix kalau untuk bok-bokan. Kalau untuk orang beli eceran itu coklat. Itu kan pipin lagi biar agak tipis lagi. Kadang kan dari sono kan kalau untuk dibuat sekali langsung tipis kan kasihan. Untuk proses ininya tenaganya kan lebih ekstra, makanya yang belum begitu tipis di sini ditipisin lagi pakai alat itu. Nah, satu panjangan ini dapat berapa gulung? Itu dapat 7, 8, minimal 7 gulung. Minimal 7 gulung. Iya. Sisaan buat cisrol itu sisa potongan yang pinggir-pinggir. Pinggir-pinggiran ya? Nanti kan targetnya semisal satu resep cisrolnya antara 20 biji atau 30 biji. Intinya di adonan tuh nggak ada yang nyisa. Jadi adonannya tuh kepakai semua. Kita buat cisrol nih, keju lilit. Oh, itu udah keju batang ya? Ya, ini dia pakainya keju batang full. Biasanya dapat berapa kalau sisa-sisa ini? Kalau sisa itu paling sekitar, kalau untuk sisaan nggak dikasih tambahan ya, itu sekitar 20. 20 ya? Iya, 20 terus 15 ya itu. Kalau untuk dijual lagi kan kita biasanya nambah. Jadi kita bikin potongan yang kecil-kecil kayak gini. Tuh misal ini. Ini kita bikin dulu bersama. Oh, jadi semua jadi duit ya? Iya. Ini yang biasanya yang orang nggak suka manis, dia kan rasanya gurih kalau ini. Ya, ini proses nata bolen ke loyang nih. Ini diolesin apa, mentega ya? Ini udah diolesin mentega. Jadi untuk satu loyang itu kita naruhnya 7 bolen. Karena nanti kalau terlalu minggir dia takutnya yang bagian pinggir-pinggir ntar gosong. Ini tinggal proses besok, proses panggang aja ini, proses open.
Oh, jadi ini disimpan buat besok nih? Iya, buat besok nanti kita open. Nanti setelah selesai open baru kita pasarin di lapak. Baru kita kasih yang isian keju. Jadi di saat nanti matang pertama kali kan mungkin biasanya ada yang minta coklat, ada yang minta keju. Jadi kita sudah ada semua. Oh, setengah-setengah ya? Karena kita bikin setengah-setengah. Kalau nanti kita isi coklat semua, kadang-kadang pas ada minta keju belum matang ini. Ini kunciannya nggak boleh di atas, harus di bawah. Oh, kunciannya ya? Ya, ini kan ada kunciannya ya. Tiap hari kita untuk penjualan itu fresh terus. Ya, alhamdulillah habis terus. Selesai kita tata, kita simpen di rak untuk proses besok oven. Sebelum dimasukin oven kita oles dulu pakai kuning telur. Kuning telur kan punya buat warna sama bikin agak kuning. Panggang berapa lama, Pak? Itu sekitar 45 menit, antara 45 sampai 1 jam. Di suhu 150 sampai 200. Ini mau proses apa nih, Mas? Proses pengolesan madu biar untuk nempelin seres. Biar bisa glowing juga. Woi, glowing kayak yang punya. Iya. Jadi udah matang nih. Ini udah tinggal dikasih madu, kasih seres, udah deh. Masukin lagi bentar biar agak kering. Biar tambah mengkilap, terus biar manisnya juga kena. Nah, itu yang diolesin untuk rasa apa itu? Coklat. Coklat ya? Iya. Yang kiri ini rasa Keju. keju ya? Rasa keju. Oh, ini jadi biar nempel ya seresnya. Iya, seresnya biar nempel. Setelah kita masukin sebentar, nanti baru kita angkat. Oke, ini dimasukin berapa lama lagi nih? Gitu? Ini ya kira-kira 10 menitan lah. 10 menit. Iya. Ini udah matang ya, Teh? Setelah berapa lama ini dalam oven? Dari masuk sampai selesai 45 menitan. 45 menit ya? Nggak ada berhentinya, luar biasa. Ya, udah nggak panas. Borong ya, Bu? Borong. Mau kemana? Dolernya itu yang kita bikin sendiri itu donat sama bolen. Itu apa nih yang dipoles-poles ini? Tangan kiri ini Ah. mentega. Oh, mentega. Kok bentuknya gitu? Terus apa dong? Donat berapaan, Mbak? Donat itu satu 2.000, kalau 5.000 3. Oke, nah yang ini ada apa aja nih? Kalau ini bolen Yang sana apa nih poles rasanya? pisang keju, ini Ah. cheese roll. Oke, Yang ini pisang coklat. yang sebelah kirinya? Sama, Oh, sama aja. sama cuman beda loyang aja. Harga berapaan? Harga satu 3.000, 5.000 2. 3.000, 5.000. Tapi kalau pakai box itu isi 10 27.000. Oh, ini pakai box ya? Oke, murah meriah ya? Murah meriah dong. Siapa aja bisa beli. Bawa duit 5.000 pokoknya mah dapat makanan. Oke guys, jangan lupa ya jajan di Lapak Raja Donat, Raja Bolen ada di Perumahan Wahana. Tapi jangan siang-siang soalnya kita tuh ready kan dari jam 5 pagi udah mulai ready. Biasanya itu sampai paling siang tuh jam 8. Kalau di atas jam 8 biasanya sih udah pada habis. Apalagi bolen. Bolen itu best seller banget di sini karena bolen itu kita produksi sebanyak apapun itu jam 7, jam setengah 8 sudah habis. 2 jam aja lu udah siap. Alhamdulillah. Rata-rata omset berapa sih sebulan, Mbak? Untuk sekarang ini itu 2 ruko itu aku kalau hari biasa itu 2,5 sampai 3. Kalau hari Sabtu Minggu tuh 3 sampai 3,5. 80 ada ya. Dari sebulan 50 juta ada ya. Lewat ya. Lebih. Nah, dari usaha ini bisa dapat apa nih? Selama usaha pencapaian tertingginya, Mbak? Anak lulus pesantren, beli mobil. Mobil apa? BMW? Oh, Masya Allah, BMW. Amin, semoga. Amin, semoga. Mobilnya Mbak Nova. Oh, Innova. Tanah. Sama bikin rumah. Terima kasih ya, Mbak. Semoga makin laris, rezekinya makin banyak. Amin ya Allah, amin, 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 amin. Sehat-sehat terus buat Amin. Mbak sama suaminya ya. Amin, amin, Oke, amin, amin. thank you banyak ya. Oke.